Shalom, selamat bertemu kembali saudaraku di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengundang saudara kembali masuk dalam hadirat-Nya, merasakan jamahan dan lawatannya bagi kita di malam hari ini. Mari saudaraku, kita angkat lagu pujian Saat Ini, Saat Indah. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Jamalah kami, pulihkan kami, dan berkatilah kami di malam hari ini ya Bapa. Agar kami boleh merasakan
kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, di tempat di mana kami berada di malam hari ini. Kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Bermohon agar kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kau nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan Yesus, dan Engkau melawat kami satu persatu. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami di malam hari ini boleh membawa kebangkitan, boleh membawa kemenangan, boleh membawa sukacita bagi kami semua yang melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, urapilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di malam hari ini, hamba-Mu yang akan memimpin pujian dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Bukan dengan keberadaan kami lagi, tapi Roh-Mu yang kudus boleh hadir atas kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang bermain musik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa, dan kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia sedang bergelora. Namun iman kita biarlah tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di sekitar kita, tetaplah percaya dan mengandalkan Dia. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Kan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percayalah kepada Yesus dengan sepenuh hati kita. Maka Dia akan bertindak dan Dia akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tenang di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin, Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya tinggal di dalam Engkau Tuhan, maka kami akan mendapatkan ketenangan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh tetap merasakan penyertaan-Mu di sepanjang langkah kehidupan kami. Menghadapi dunia yang bergelora, menghadapi ketidakpastian ekonomi, menghadapi ketidakpastian masa depan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan Yesus, maka semuanya sudah Kau jamin. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kuatkanlah iman percaya kami, kuatkanlah hati kami Tuhan. Dan kami mengundang Roh-Mu yang kudus. Mari Bapa,
Beracaralah Engkau, berbicaralah Engkau kepada kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi harapan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga kami juga boleh Tuhan didik, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami boleh taat kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus dia menyampaikan Injil kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan malam hari ini kita boleh Tuhan Yesus perkenankan berkumpul bersama di dalam kasih Tuhan lewat ibadah tengah minggu kita. Tiba saatnya saudaraku, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan Tuhan perkenankan hadir di hidup kita. Demikianlah firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku. Firman yang daripada Allah Bapa boleh dihadirkan bagi kita saat ini untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anaknya yang sudah Dia panggil dan pilih menjadi anak kesayangannya. Terima kasih kepada Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita saudaraku lewat ayat yang sudah kita baca tadi adalah keharusan orang percaya mengajarkan firman Tuhan secara konsisten di dalam keluarga. Amin. Saudaraku, firman yang sudah kita baca bersama tadi adalah firman yang diajarkan oleh Allah kepada Musa dan disampaikan kepada orang-orang Israel yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan supaya mereka boleh hidup di dalam kehendak rencana kasih karunia Allah. Saudara kekasih, firman yang telah kita baca itu bersama saudaraku adalah firman Tuhan yang sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi. Pada zaman Yesus Kristus, karena mereka saudaraku, ucapkan setiap hari oleh orang-orang Yahudi yang saleh, setiap mereka melakukan ibadah, firman itu boleh disampaikan. Saudara kekasih, firman itu boleh diperkatakan sehingga itu boleh berpadanan dengan kehidupan mereka. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada bangsa Israel disampaikan agar mereka boleh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan kekuatannya, mengajarkan iman kepada anak-anak cucunya dan seisi rumahnya, agar saudaraku semua boleh beriman kepada Yesus Kristus dan dengan tekun belajar dan belajar yang diajar oleh orang tuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diajarkan dan ditegaskan saudaraku bahwa Allah adalah Allah yang Esa dan Allah yang benar, yang datang dari kerajaan sorga menjadi kuasa bagi kita semua agar oleh kasih sayangnya
kita orang-orang yang percaya kepadanya benar-benarlah beroleh kasih karunia di hadapannya. Saudara kekasih, kalau tadi saudaraku dikatakan itu kepada orang atau umat Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir, dan juga Musa memperkatakan saudaraku agar itu boleh dilakukan oleh bangsa Israel yang ada bersama dengan mereka. Dan malam hari ini saudara kekasih, Allah Bapa di sorga merindukan agar firman ini juga sampai kepada kita, yang oleh kuasa Roh Kudus diperkatakan, diingatkan, diilhamkan kepada kita semua, sehingga saudaraku, kita dan seisi rumah kita boleh menikmati persekutuan dengan Allah lewat firman yang diperdengarkan kepada kita. Demikianlah tadi yang sudah kita baca saudaraku, dikatakan, hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Saudara kekasih, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia, satu-satunya Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah membenarkan kehidupan kita agar oleh kuasa kebenaran itu kita benar-benar menjadi umatnya yang tunduk dan taat kepada kehendaknya. Saudara kekasih, firman Tuhan ini boleh diperkatakan oleh Musa kepada mereka dan oleh kuasa Roh Kudus juga kepada kita pada malam hari ini, agar oleh kuasa Tuhan kita boleh saudara kekasih mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sangat mendambakan persekutuan dengan kita sebagai umatnya. Dia ingin saudaraku, kita semua boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Dia, di mana Dia berfirman, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, ketika berkumpul di dalam namanya, Dia pasti hadir. Seperti pada malam hari ini, walaupun kita ada di tempat yang berbeda, sebab tujuan kita adalah mendengarkan firman Tuhan, maka dengan yakin kita berkata, di sini Dia hadir. Di rumah kita Dia hadir, berfirman, mengajar kita pribadi lepas pribadi oleh kasih-Nya, agar oleh kemurahannya saudaraku, kita tidak melupakan apa yang menjadi ketetapannya, apa yang menjadi perintah-perintahnya, dikatakan itu untuk kebaikan kita saudaraku. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih yang mulia yang bersumber dari kerajaan sorga dikaruniakan bagi kita semua. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus menanggapi kasih yang mulia itu dengan kasih yang ada di hidup kita. Walaupun kita tahu itu adalah pemberiannya sendiri, ada di kehidupan kita. Tapi saudaraku, kita nyatakan kasih kita kepadanya dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita, maka kita akan mengenalnya karena kuasanya yang luar biasa boleh memanggil dan memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja kita yang maha kuasa, yang telah ada sebelum dunia dijadikan, Dialah Yesus, Raja kebenaran, yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Seperti tadi saudaraku, karena Dia sudah memanggil kita menjadi umat kepunyaannya, Dia rindu kita senantiasa bersekutu dengan Dia di dalam kebenaran firman-Nya. Saudaraku, di dalam firman itu diperkatakan,
Ada perintah yang utama dan yang pertama. Ini bersamaan saudaraku dengan perintah yang kedua. Kalau tadi mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Bersamaan juga dengan saudaraku, perintah yang kedua dikatakan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perintah Tuhan Yesus inilah saudaraku, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang boleh menuntun dan membawa kita kepada kehendak Allah. Saudaraku, kuasa perkataannya, kuasa firman itu yang boleh bekerja di kehidupan kita. Bukan kuat gagah kita, tetapi perkenanan dari firman itu yang adalah Allah sendiri. Boleh bekerja, boleh mengambil alih, boleh menuntun membawa kita kepada kehendaknya. Agar semua yang sudah Dia berikan kepada Yesus, tidak ada lagi yang boleh berjalan di dalam kegelapan, sebab Yesus yang adalah terang hidup boleh berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka Dia berkata, saudaraku, agar kita semuanya boleh mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Saudara kekasih, di dalam segala keadaan, Dialah yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dialah yang paling mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan itu di dalam firman-Nya, saudaraku, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Haleluya. Allah kita begitu sempurna saudaraku, mengatur segala apa yang kita perlukan, yang kita tidak dapatkan dari siapapun, yang tidak kita peroleh dari siapapun kecuali daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh memahami seluruh apa yang menjadi keperluan kita. Jadi saudara kekasih, Dia rindu supaya hidup yang kita hidupi boleh menjadi hidup yang taat kepadanya. Yaitu dikatakan tadi, harus mengasihi Allah kita. Allah yang sungguh sangat mulia, yang tidak dapat kita lihat. Tetapi itulah kita percaya oleh firman-Nya yang berkata kepada kita. Oleh iman kepada Yesus Kristus. Dialah Allah itu sendiri saudaraku. Diperkenankan hukum itu boleh sampai kepada kita. Agar oleh kuasanya saudaraku, hidup yang kita hidupi bukan lagi saudaraku bergantung kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah yang hidup. Allah yang mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Apa yang kita butuhkan untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi saudaraku, agar oleh kuasa firman itu dibuatnya kita menjadi orang-orang yang taat. Mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi dengan segenap jiwa. Mengasihi dengan seluruh kehidupan kita. Dia juga yang memberikan itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita tunduk dan taat sepenuhnya kepada Dia.
agar oleh kuasa yang bersumber daripadanya saudaraku, kita semua jemaat yang Tuhan perkenankan, Tuhan gembalakan melalui jemaatnya di GBS Baladewa menjadi jemaat yang kuat. Karena apa saudaraku? Di mana kita berkumpul di situ dia hadir. Haleluya. Untuk mengasihi kita, untuk memberkati kita, untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, agar terjadilah saudaraku apa yang Dia kehendaki. Kita boleh bersekutu di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang sudah mengajar kita semua saudaraku, dikatakan di ayat yang lain, kita dapat mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Jadi Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus menginginkan saudaraku agar firman-Nya boleh tersimpan di dalam hati kita, di pikiran kita, di seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia datang menjadi manusia agar ada teladan agung di hidup kita. Dia Allah yang maha mulia, Raja di atas segala raja. Mau menjadi manusia agar ada teladan agung bagi kita. Di dalam ketaatan, di dalam kasih yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga oleh kasih-Nya saudaraku, firman-Nya tersimpan di dalam hati kita, menjadikan kita menjadi umat-Nya yang dapat membawa dampak yang baik. Dampak yang boleh saudaraku membawa damai dimanapun kita boleh berada. Di mana Tuhan perkenankan kita hadir umat-Nya, di situ Tuhan boleh berkarya lewat kehidupan kita. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang di sekeliling kita boleh mengenal kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab firman-Nya ada di dalam hidup kita. Firman-Nya berkuasa membentuk kepribadian kita saudaraku. Kuasa-Nya yang mengutus kita memperkatakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus di mana Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sangat bersuka cita sebab Dia datang mengajar kita tentang pengalaman Rasul Paulus yang kedua saudaraku, suratnya kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, bahwa iman orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus boleh bertumbuh lewat pembacaan kitab suci. Ada juga lewat penganiayaan saudaraku. Tetapi yang paling mudah saudaraku, iman pengharapan kita dan kasih kita boleh bertumbuh kepada Allah ketika kita boleh tetap setia saudaraku untuk membaca kitab suci. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan itu kepada anak rohaninya, agar anak rohaninya Timotius, saudaraku, boleh membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian kepada kita, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat, dikatakan. Oleh sebab itu, saudaraku, dia berkata untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Saudara kekasih, firman ini datang melawat dan mengajar kepada kita agar kita boleh berjuang, saudaraku, memperoleh firman Tuhan menjadi pedoman dan dasar kehidupan kita. Sebab kita lihat di sekeliling kita, saudaraku, kegelapan semata tidak dapat membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Kasih, saudaraku, semakin pudar. Banyak, saudaraku, kegelapan yang menguasai kehidupan manusia. Sehingga ada anak yang membunuh orang tua, ada orang tua yang membunuh anak, ada kekasih yang membunuh kekasihnya. Karena apa? Terang hidup tidak ada di dalam kehidupan mereka. Kalau firman Tuhan itu boleh ada di hidup kita, saudaraku, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah ya dan amin. Firman ini dapat tergenapi di kehidupan kita jika kita terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia yang mengetahui seluruh isi hati kita, saudaraku. Kadangkala kita tidak memahami, tetapi dia menghibur kita, saudaraku, agar kita tidak menjadi kecewa. Saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan, hari lepas hari, di sisa-sisa umur kita ini, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang di kehidupan kita. Tetapi biarlah kita bercita-cita ketika Yesus datang, dia menjumpai hidup kita tidak bercela. Dia menjumpai bahwa di hidup kita ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi jalan kita masuk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itulah, saudara kekasih, janji perkataan Tuhan Yesus yang diperkatakan, apabila kita tetap di dalam firman-Nya, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus dan kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Haleluya. Itulah firman-Nya, saudaraku. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 31b sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Haleluya. Hanya Yesus sumber kebenaran yang dapat membenarkan kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang sudah Tuhan karuniakan kuasa, yang sudah diberikan Tuhan di hidup kita ini Roh Kudus-Nya, yang menuntun dan mengajar kita kepada kehendak-Nya. Saudara kekasih, kita dimerdekakan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi karena dia tahu tidak ada yang dapat membenarkan hidup kita. Apalagi diri kita sendiri. Tapi dia datang, saudaraku, berkata kepada kita, jika kamu tinggal tetap di dalam firman-Ku. Itu perkataan Tuhan Yesus.
Kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Haleluya. Kita merdeka dari serangan iblis yang jahat. Kita merdeka dari kuasa kegelapan sebab terang hidup yang sesungguhnya boleh datang di kehidupan kita. Saudara kekasih, malam hari ini kita berbahagia karena Dia datang mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup. Saudaraku, ada tugas yang mulia yang harus kita lakukan mulai dari rumah kita, melalui anak-anak kita dan cucu kita dan orang-orang yang ada di rumah kita, saudaraku. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudaraku, di dalam Ulangan yang ke-6 ayat 7 sampai 9 itu diperkatakan di situ, saudaraku, bahwa ada tugas orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Kita semua sudah diberikan kuasa itu. Oleh sebab itu tugas yang pertama, kita harus mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak kita secara berulang-ulang. Seperti Yesus mengajar kita. Berulang-ulang firman itu datang, saudaraku, mengingatkan kita agar kita boleh sadar, agar kita boleh mengerti, agar kita boleh memahami apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ, firman Tuhan harus kita bicarakan ketika kita duduk di rumah. Apabila kita sedang dalam perjalanan, apabila kita sedang berbaring, dan apabila kita sudah bangun. Agar apa, saudaraku? Agar kita dan seisi rumah kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari segala kuasa kegelapan. Kuasa firman itu membentuk kehidupan kita dengan anak cucu kita, dengan seisi rumah kita. Tidak lagi menjadi bulan-bulanan iblis, sebab ada kuasa pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan berkata kepada kita, kita mengikatkan firman Tuhan di tangan kita. Apa maksudnya, saudaraku? Tangan ini adalah bekerja agar oleh kemurahan Tuhan, tangan kita itu, saudaraku, boleh mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan lagi kuat gagah kita, tapi Roh Kudus yang mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kita karena sudah diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan, maka semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, firman Tuhan menjadi lambang di dahi kita. Semua kita punya dahi, ya saudaraku, yang berdekatan dengan kepikiran kita. Dikatakan di situ, firman Tuhan menjadi lambang di dahi kita. Saudara kekasih, pemikiran orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus bukan lagi pemikiran secara orang duniawi, tetapi pikiran Kristus ada di sana agar oleh kuasa Tuhan apa yang Dia kehendaki, saudaraku, untuk mengendalikan seluruh hidup kita kepada kebenaran, kuasa firman Tuhan yang bekerja membawa kita kepada kehendaknya. Yang keempat, tugas kita yang diberikan oleh Tuhan, menuliskan firman Tuhan pada tiang pintu rumah kita. Saudaraku, tiang pintu rumah adalah penyangga agar rumah kita itu, saudaraku, kokoh. Tetapi di dalam tiang pintu rumah kita itu dikatakan oleh Allah, harus ada dituliskan firman Tuhan sebagai lambang penyerahan diri kita
penyerahan kita kepada Allah, rumah tangga kita dikendalikan oleh firman Tuhan, sehingga kita ingat terus menerus akan kehadiran dan perlindungan Allah di dalam kehidupan kita, baik kita keluar dari rumah, baik kita masuk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dimerdekakan oleh kuasa firman itu. Amin. Terima kasih. Yang kelima, saudaraku, ayat itu berkata, kita harus menuliskan firman Tuhan pada pintu gerbang kita. Apa maknanya, saudaraku? Pintu gerbang adalah harus dilewati untuk masuk ke dalam rumah kita. Saudara kekasih, menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita bahwa di dalam rumah kita ada komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Terdengar kepada tetangga, terlihat oleh mereka apa sih yang mereka lakukan. Kalau sore hari, kalau pagi hari, terdengar mereka bernyanyi memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesaksian bahwa pintu gerbang rumah kita, di situ terdapat kuasa perkataan Allah, menjadikan, saudaraku, kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita bahwa karena di dalam rumah kita ada pola hidup sehari-hari yang berpadanan dengan firman Tuhan. Bersama kita dengan anak-anak dan cucu kita dan seisi rumah kita senang membaca firman Tuhan, senang menghadirkan firman di hidup kita. Oleh kuasanya kita lapar dan haus untuk bersekutu di dalam kehendaknya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya, walaupun kita belum begitu, saudaraku, memahaminya, tapi Allah kita begitu baik, menganugerahkan kepada kita kuasa agar kita boleh tetap kuat. Kuat, saudaraku, untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan embankan kepada kita. Saudaraku, dikatakan kepada anak cucu kita, mungkin saudara kekasih, di dalam rumah kita tidak berdiam bersama dengan cucu kita. Tapi apa tujuannya? Anak-anak rohani kita, cucu-cucu rohani kita, saudaraku, kita harus tetap setia mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti, saudaraku, di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di gereja kita, bukan karena kebaikan dan kemampuan kita melakukannya. Anak-anak itu diperlengkapi. Ini ayat hafalanmu, ini katamu yang kamu harus baca. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat itulah, saudaraku, di rumah itu kehadiran Allah untuk boleh menyelamatkan seisi rumah itu melalui kuasa firman Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Allah ketika kita dengan taat dan setia melakukan segala ketetapan dan perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan lewat Musa, saudaraku, yang mengatakan kepada umat itu di dalam Ulangan yang ke-6 ayat 1-3 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu
takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang sangat mulia, yang sangat besar perbuatan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang sudah terpanggil seturut dengan kehendaknya. Oleh sebab itu saudaraku, Raja kita, Yesus kita, penolong kita yang sempurna, menginginkan saudaraku agar kita semua boleh, saudara kekasih, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tadi sudah kita dengarkan bahwa kita orang-orang yang sudah mendapat perkenanan Tuhan, memperoleh firman itu, menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Ada tugas kehidupan kita. Dikatakan pada firman ini, supaya apa saudaraku? Itu harus kita lakukan supaya seumur hidup kita dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang takut akan Allah dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepada kita. Saudaraku, janji Allah ya dan amin. Mari kita lakukan dengan setia. Ya saudaraku, dikatakan mengajarkan firman itu dengan cara berulang-ulang. Seperti Yesus berulang-ulang datang untuk mengingatkan kita. Demikian kita sebagai tanda kasih kita kepada Allah, maulah kita untuk melakukan kehendaknya, mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita dengan memberitahukan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, agar kuasa firman Tuhan itu boleh saudaraku menyelamatkan kita semua di dalam kehendak dan rancangannya yang mulia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah nasihatnya bagi kita saudaraku pada malam hari ini. Kiranya oleh kasih sayangnya, Tuhan yang mulia, Raja di atas segala raja, dialah penolong, dialah penyelamat yang sempurna di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku, kita mau taat kepadanya, kita angkat pujian yang berkata, ku taat perintahmu, haleluya. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, dengar selalu firman Tuhan.
Haleluya. Sungguh ajaib dan sempurna segala perbuatan-Mu ya Allah Bapa. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang mulia yang boleh datang di dalam perkumpulan kami pada malam hari ini. Oleh kuasa-Mu yang menjamah, yang memberkati dan menolong kami semua. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau bukakan janji-Mu yang ajaib dan mulia boleh sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Satu-satunya Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Perlengkapilah kami semua sidang jemaat-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu ya Bapa. Utus dan berkatilah seluruh kehidupan kami. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi mulut lidah kami Tuhan. Taruhkanlah kuasa-Mu di dalamnya agar setiap perilaku dan perkataan kami, oh Tuhan Yesus, semua mencerminkan bahwa Engkaulah Allah di hidup kami yang membuat kami boleh beroleh kuasa menjadi anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami kepada setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemurahan demi kemurahan-Mu, kasih setia-Mu sudah membawa kami pada malam hari ini. Boleh melihat kemuliaan-Mu. Apa yang tidak kami pikirkan ya Tuhan, Engkau datang memberikan itu kepada kami. Agar oleh kuasa-Mu, ketetapan yang sudah Engkau perkatakan, itu boleh kami lakukan ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami di setiap rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan mengubah seluruh kehidupan kami menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada setiap kehendak-Mu oleh kuasa Roh Kudus, oleh Yesus Kristus yang menerangi seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Terberkatilah kami semua, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, menerima firman kebenaran-Mu. Apa yang harus kami lakukan, Engkau sudah memperkatakannya. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, yang muda yang tua semua boleh sama-sama diberkati karena kami boleh berkumpul bersama di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang kudus sudah memberkati peribadatan kami malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami percayakan seluruh pelayanan kudus-Mu itu yang Engkau perkenankan boleh kami lalui Tuhan. Boleh kami jalani bukan kuat gagah kami, tetapi oleh kasih sayang Allah dimeteraikanlah Tuhan. Di dalam setiap kami boleh berkumpul, baik di rumah gereja kami, demikian juga di luar rumah gereja kami. Tuhanlah yang menjadi penguasa di kehidupan kami, yang menolong kami di setiap peribadatan kami, sehingga oleh kuasa-Mu ya Bapa, ibadah yang kami lakukan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Raja kebenaran yang patut ditinggikan selama-lamanya. Hanya Engkau Allah, satu-satunya Allah yang benar di hidup kami. Jadilah menjadi Raja, penguasa tunggal di kehidupan kami, di mana Engkau terang hidup. Berkenanlah Tuhan, kami boleh ada di dalam Engkau, dan Engkau yang adalah firman yang hidup berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari di setiap perjalanan langkah hidup kami boleh dimerdekakan oleh kuasa firman yang datang dari kerajaan sorga, mengasihi dan memberkati kami semua sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini Bapa, kami percayakan seluruh
untuk kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau beristirahat di dalam perlindungan-Mu ya Allah Bapa. Dan biarlah oleh kuasa terang kudus-Mu membangkitkan kami nanti pagi oleh kuasa kebangkitan-Mu. Dan datang kepadamu tersungkur di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah sumber segala sesuatunya yang membuat kami kuat menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami dan seisi rumah kami Tuhan boleh sehati sepikir, oh Tuhan mendahulukan Engkau di dalam segala keadaan. Bersama-sama kami saling menasehati di dalam seisi rumah kami, sehingga Tuhan oleh kehadiran Roh Kudus yang menjadi guru yang besar, Yesus Kristus yang menjadi terang yang mulia, berkuasa di dalam rumah tangga kami. Rumah tangga lepas rumah tangga menerima anugerah yang sempurna, sehingga ya Tuhan terlihatlah dari keadaan kami nama Tuhan dipermuliakan. Sebab bukan kuat gagah kami Tuhan, tetapi kuasa firman Tuhan yang kami terima, itulah yang membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan taat melakukan segala kehendak-Mu. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria dan wanita, jemaat yang baru, jemaat yang lama. Biarlah oleh kuasa-Mu Bapa, semakin hari kami boleh melihat kemuliaan-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada kami, mengajar menuntun kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu yang diperlengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdaulat Engkau Bapa di dalam setiap rumah tangga lepas rumah tangga, agar setiap sidang jemaat-Mu boleh menjadi alat kesaksian dimanapun kami boleh bertempat tinggal Tuhan. Karena Yesus ada di sana, maka di mana boleh kami tinggal ya Bapa, kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah yang empunya Indonesia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon terang-Mu yang sempurna itu boleh berkuasa dari Sabang sampai Merauke, agar oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus segala kuasa kegelapan dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diselamatkan oleh rencana dan kehendak Allah Bapa, mengasihi bangsa Indonesia dengan kasih yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah ibadah kami pada malam hari ini, sungguh jauh dari sempurna, tetapi kami menyembah memohon kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa pengharapan kami, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.